Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa lagi dalam acara Kuldi spesialis Maqdisiyah, Hikayat Maqdisiyah, episode yang kesekian. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mencoba mengambil topik hubungan antara Turki dengan Baitul Maqdis. Kita tahu bahwa Islam berkuasa di Turki sejak zaman Ottoman, periode Ottoman, sejak Osman Ghazi, anaknya daripada Ertugrul, kemudian Orhan, kemudian Murad, Bayazid I, kemudian Mehmed I, Murad, dan Mehmed II yang penakluk Konstantinopel, yaitu Sultan Mehmed. Kemudian putranya Sultan Mehmed adalah Bayazid II dan Salim I. Nah, Salim I ini adalah merupakan khalifah dari Utsman. Jadi kalau Utsman, dia adalah sultan, kesultanan sampai dengan periodenya Bayazid. Nah, ketika kepemimpinan jatuh ke Salim I, maka dialah yang menjadi khalifah. Kenapa disebut khalifah? Karena kekuasaan Islam sudah menyebar ke Syam atau ke Palestina. Jadi ketika itu Palestina masih dalam kungkungan peperangan antara Salibis, kemudian peperangan antara Safawiyin yang sekarang menjadi Iran dengan Mamalik yang ada di Mesir, saling berperang. Kemudian Salim dapat menaklukkan Baitul Maqdis setelah sekian tahun lamanya zaman Umayyah dikuasai oleh Salibis. Maka Salim I dapat menaklukkan, menerima kunci dan dapat menaklukkan futuhat di Masjidil Aqsa. Nah, hubungan Salim I dengan Masjidil Aqsa adalah bahwa Salimlah sebagai khalifah dari Utsman. Jadi khalifah dari Utsman. Adapun Mehmed yang kita kenal atau mungkin Utsman itu adalah kesultanan. Jadi bisa dikatakan bahwa Salim merupakan khalifah pertama di periode Utsman, periode abad ke-16. Kemudian dia adalah sultan yang ke-9. Setelah sultan ke-9, Salim I punya anak namanya Sulaiman Al-Qanuni. Kita kenal Sulaiman Al-Qanuni yang disebut dengan Sulaiman the Magnificent. Ya, the Magnificent Sulaiman. Walaupun kita mungkin sebagian kita sudah pernah menyaksikan episode Sulaiman di salah satu layar kaca, tapi nampaknya ada kerancuan dalam kisah-kisah tersebut, di mana Sulaiman Al-Qanuni punya banyak istri. Sebetulnya bukan banyak istri, tapi memang dia menikah dengan salah satu selir atau punya selir banyak lah pada periode-periode tersebut pada abad ke-16. Nah, mitra Muslim, kenapa saya harus menggabungkan antara Sulaiman Al-Qanuni dengan Masjidil Aqsa? Sulaiman Al-Qanuni adalah putra daripada Salim I. Pada suatu ketika Sulaiman Al-Qanuni bermimpi bahwa dia bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW dan diperintahkan untuk menjaga Baitul Maqdis. Sehingga pada saat itu ketika dia bermimpi, dia langsung mengumpulkan dana dari kantongnya sendiri, dari pemerintahnya sendiri untuk menjaga Masjidil Aqsa. Mitra Muslim, kalau pernah ke Aqsa, mungkin kita bisa melihat tembok. Biasanya tour leader atau guide mengatakan ini adalah tembok Sulaiman, dan orang memperkirakan bahwa itu adalah Nabi Sulaiman. Padahal bukan Nabi Sulaiman, itu adalah Sulaiman Al-Qanuni. Tembok yang luasnya hampir 4 km mengelilingi seluruh Masjidil Aqsa. Itulah peninggalan daripada sultan atau khalifah yang kedua, karena khalifah yang pertama adalah Salim I. Sulaiman Al-Qanuni merupakan kesultanan yang ke-10 atau khalifah yang kedua setelah Sultan Salim. Jadi mitra Muslim, saya hanya ingin meluruskan bahwa tembok-tembok yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika peperangan Salibis, kemudian dilanjutkan oleh cucunya atau keponakannya,
dan diruntuhkan oleh Saribis, maka Sulaiman Al-Qanuni dialah yang memperbaiki tembok-tembok tersebut yang mengelilingi kota tua Yerusalem Timur. Jadi kalau mitra muslim ke sana, ke Masjid Al-Aqsa atau ke Yerusalem, kita bisa saksikan tembok yang begitu megah, yang begitu tingginya kurang lebih 10 meter, kemudian lebarnya kurang lebih 1 atau 2 meter, cukup besar. Ada beberapa menara atau mungkin tempat di mana penjaga itu kurang lebih menara 34 menara, itu semua mengelilingi Masjidil Aqsa. Jadi itulah salah satu peninggalan daripada Sulaiman Al-Qanuni the Magnificent, di mana dialah yang membuat tembok-tembok di sekitar Masjidil Aqsa. Jadi jangan ragu, besok mitra muslim apabila datang ke Masjidil Aqsa, kita bisa menyaksikan tembok tersebut masih ada sampai sekarang ini. Pada saat itu pintunya ada 6, salah satunya mungkin pintu Al-Amudi, pintu Herodes, pintu Zahra dan sebagainya. Dan antara tembok yang dibuat oleh Sulaiman Al-Qanuni dengan kota tua, nah di sana juga ada tembok kecil di mana kota tua berada di tengah-tengah antara tembok yang ada sekarang. Kalau saja Sulaiman Al-Qanuni tidak membuat tembok-tembok yang ada di sana, tidak mustahil Zionis Israel atau Zionis akan merebut kembali Masjid Al-Aqsa pada zamannya itu. Bukan itu saja, Qubbatus Sokhra yang di dalamnya ada batu tergantung yang ada di gambar di belakang saya ini adalah tembok-tembok yang diperbaiki oleh Sulaiman Al-Qanuni setelah periodenya Umayyah. Walid bin Marwan atau Malik bin Marwan, dialah yang membangun masjid yang di belakang saya, sementara Sulaiman Al-Qanuni memperbaiki arsitektur yang ada di belakang saya. Itulah hubungan Turki dengan Utsmani atau Turki dengan Palestina. Dan tentunya saya ingin bertanya kepada kita semua, apa yang kita sudah berikan kepada Masjid Al-Aqsa? Sementara Turki yang bukan negara Arab, yang sekuler pada saat sekarang ini atau pada saat itu, bisa membantu Masjid Al-Aqsa. Untuk mitra muslim, terutama masyarakat Indonesia, mari kita syiarkan Masjid Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa tetap utuh berdiri sebagai masjid yang ketiga setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan ini adalah masjid yang ketiga. Demikian mitra muslim, singkat tentang hikayat Makrisiyah dari seorang khalifah yang kedua atau sultan yang ke-10, Sulaiman Al-Qanuni. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tahu tentang sejarah Islam, silahkan tonton di channel YouTube Puldi bersama Ustadz Hamdi. Oke, sekian dulu dari Komeng Sitara Mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton, like, and share, sama subscribe ya, jangan lupa.